Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Maka saya mau mengatakan saudara yang masih jomblo, kalau memilih istri jangan sembarangan. Jangan asal comot ketemu di mikrolet kemudian 3 hari kemudian masuk minta, saudara. Cari wanita yang bisa menyertai Anda menggapai rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau tidak, Anda akan mengakhiri hidupmu dengan penyesalan. Ya kan? Saudara menyesal di akhir hidupnya karena apa? Anda tidak bisa menggapai rencana Tuhan gara-gara salah pilih teman. Saya mau mengatakan ini karena saya suka pakai ilustrasi ini. Pernah ikut pramuka dan ada satu teman regu yang rese. Satu regu yang ada aja masuk angin kah, kakinya kesleo, kemudian ada aja sehingga regu saudara ini tidak bisa menang oleh karena ada satu orang yang selalu bikin rese. Ya kan? Saudara, saya mengatakan tadi, siapa yang menemani hidup Anda akan menentukan pencapaian hidup Anda. Salah pilih teman hidup, bisa-bisa Anda tidak bisa mengakhiri hidup dengan hidup. Berapa banyak orang yang menyesal di akhir kehidupannya mengatakan, saya menyesal menikah dengan dia. Itulah golongannya Bang Toyib. Saya rasa Bang Toyib nanti akan menyesal di ujung kehidupannya. Saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semuanya, bagi Anda semua yang sudah meyakini bahwa wanita yang Tuhan berikan dalam hidupmu adalah seorang penolong dari Tuhan, perlakukanlah dia sebagaimana Kristus memperlakukan gerejanya, kata kitab suci. Apa yang harus Anda lakukan ialah cultivate. Apa itu? Bring out the best everything around you. Keluarkan yang terbaik yang ada di dalam pasanganmu. Suami, engkau punya tugas selain be fruitful, selain engkau memberi nama binatang-binatang di taman waktu itu yang diberikan kepada Adam, selain bekerja, selain dikasih identitas, ada satu mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada semua pria. Bring out the best everything around you. Saya mau kita semua mengucapkan ini. 1, 2, 3. Bring out the best everything around you. Apa artinya? Keluarkan yang terbaik dari dalam pasanganmu. Karena kita semua pasti punya kelemahan. Kita punya kekurangan. Pasanganmu pasti punya celah, punya noda istilahnya. Tetapi Kristus mati sebagai penebus kita untuk apa? Supaya kita menjadi pengantin yang tidak bercela. Artinya, saudara-saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini sebagai seorang suami, kalau engkau ingin maksimal, jangan cari yang negatif-negatif dari pasanganmu. Kalau saudara mau cari yang negatif akan ketemu banyak. Kita semua tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Dan Tuhan tidak menuntut engkau harus menjadi pasangan yang sempurna untuk menjadi berkat. Jadilah seperti siapa Anda, yang penting engkau berjalan untuk menjadi yang terbaik. Amin. Bring out the best. Keluarkan yang terbaik supaya potensi yang ada di dalam diri istrimu itu dimaksimalkan untuk menopang rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan jadikan istrimu sebagai istri pupuk bawang. Orang Jawa bilang, tahu pupuk bawang? Istri-istrian. Yang bagiannya hanya nyuci, setrika, masak. Udah itu aja, tempat tidur. Tidak pernah dibawa di depan umum, tidak pernah dibanggakan bagaimana hasilnya. Berikan dia tanggung jawab. Biarkan dia berkembang sesuai dengan karunia-Nya. Tolong dia untuk menjadi maksimal bagi Tuhan. Sebab kalau istrimu menjadi maksimal, yang bangga juga adalah suaminya. Amin.
Abraham menyadari betapa pentingnya peran seorang istri. Saudara-saudara, Abraham mungkin waktu itu mungkin belum ada kitab Amsal, tapi Abraham sudah menyadari di benaknya istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang buat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, supaya istrimu tidak bikin malu, tolonglah dia untuk menjadi maksimal. Bring out the best. Semua suami bilang haleluya. Semua istri bilang puji Tuhan. Saya tunggu waktunya. Saudara, Tuhan memberikan penolong dalam hidupmu oleh karena Tuhan punya agenda melalui keluargamu. Maka jangan pernah meremehkan penolong yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Amin. Beberapa pelajaran di sini. Kalau saudara ingin dihargai, kalau saudara ingin diperlakukan dengan istimewa oleh pasanganmu, lakukanlah sesuatu yang mendatangkan atau hargailah pasanganmu. Jadi hukum tabur tuai. Ya kan? Kalau mau dihargai, hargailah orang itu. Kalau mau diperlakukan baik, perlakukan baik orang itu. Sama dalam hal ini, saudara-saudara. Abraham memperlakukan istrinya dengan luar biasa. Itu terbukti ketika Abraham melakukan ini. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Kalau saudara membaca kisahnya, Abraham tidak mau dikasih. Abraham membayar. Sebagai tanda bahwa saya tidak mau suatu saat orang meremehkan, oh kuburan pemberian. Abraham ingin menunjukkan kepada anak cucunya bahwa dia menghargai pasangannya. Dia menghargai istrinya dan walaupun membayar mahal tidak masalah. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Saudara, ini pelajaran bagi kita semua. Hargailah pasanganmu. Dan saya mau mengatakan, kalau bisa menghargai bukan pada waktu dia sudah meninggal. Ya, ini mohon maaf ya. Kadang-kadang kita menghargai orang yang sudah meninggal berlebih-lebihan. Wah, bikin pesta, potong kerbau 11. Ya. Nah, waktu dia kelaparan, saudara tidak mau potong kerbau. Waktu dia perlu uang untuk membeli baju, saudara tidak mau potong kerbau. Giliran sudah mati, saudara potong kerbau 11. Iya kan? Mumpung pasanganmu masih hidup, berikan dia penghargaan. Apa yang Anda bisa berikan kepadanya. Berikan yang terbaik untuk penolong yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saya mau menantang suami-suami, jangan pelit dengan istri. Semua istri bilang haleluya. Kok haleluyanya agak terpaksa? Amin. Saya belajar dalam perjalanan hidup kami 34 tahun menikah, saudara-saudara. Dalam perjalanan 34 itu tidak gampang. Ada saat-saat kami mengalami kesulitan demi kesulitan dan sebagainya. Dan kalau hari ini saya masih bisa hidup seperti ini, tidak bisa dilepaskan dari peran pasangan hidup, saudara-saudara. Istri saya yang menolong saya. Nah, saya mau mengatakan ini tulus bukan karena di depan umum, tapi saya menyadari saya menjadi saya hari ini karena ada penolong yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya. Ada waktu-waktu kami tidak punya apa-apa. Ada waktu-waktu saya masih ingat pelayanan di sebuah desa di Selopuro dulu yang kami tinggal di rumah kontrakan, sumurnya di luar harus nimba, WC-nya setengah badan, ya kan? Maksudnya setengah ditutup gedek, setengah ruang terbuka. Kemudian persembahan 2.500 pada hari Minggu. Saudara-saudara, dalam situasi yang sulit seperti itu, istri saya tidak pernah mengeluh. Sampai hari ini dia tidak pernah mengeluh waktu kami menghadapi kesulitan. Akhir-akhir ini aja mengeluh oleh karena saya sudah mulai menjadi tua, saudara-saudara.
Kadang-kadang budek karena telinga. Ya. Saudara tidak tahu kalau saya ini sudah mulai budek ya. Hei, bapak-bapak baca kitab Pengkhotbah. Ketika engkau menjelang tua, engkau akan kehilangan, penglihatan mulai kabur, kekuatan mulai melemah, telingamu mulai budek, sudah tertulis. Maka waktu menghadapi masa tua, terimalah dengan sukacita. Amin. Ya. Sudah tua sombong lagi, ya kan? Sadarilah bahwa kita menuju ke sana. Kita semua menuju ke sana. Yang saya heran, Sarah bisa hidup 127 tahun. Dan saudara-saudara, Abraham lebih lama lagi. Selesai umurnya 10 tahun. Tapi Abraham masih bisa umur lebih lama sampai menyaksikan anaknya menikah. Yang saya mau mengatakan kepada Anda semuanya adalah, perlakukanlah pasangan hidup saudara sebagai teman pewaris, kata kitab suci. Karena apa? Sekali lagi, kalau kita semua melakukannya dengan baik-baik, maka pada akhirnya kebahagiaan ada dalam kehidupan kita. Nah, betapa pentingnya kehadiran seorang istri bagi Abraham itu dicerminkan dari pasal yang berikutnya. Abraham tidak mau Ishak dapat istri sembarangan dari Kanaan. Dia meminta pembantunya yang bernama Eliezer untuk pergi ke kampung halamannya, mencari istri buat anaknya. Itu menunjukkan betapa pentingnya peran seorang istri bagi pria untuk menjalankan supaya janji Tuhan itu jadi kenyataan. Amin. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara membaca di ayat-ayat setelah itu, pasal 24, saudara akan menemukan kalimat ini. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal, termasuk pernikahannya. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ribka juga cantik, saudara-saudara. Dan itu adalah jodoh, betul-betul pilihan yang luar biasa karena mereka berdoa. Abraham berdoa. Mengapa dia berdoa? Karena Abraham menyadari untuk rencana Tuhan itu terlaksana dibutuhkan istri yang sangat luar biasa yang bisa paham dengan apa yang menjadi rencana Tuhan tadi. Jadi jangan sembarangan pilih istri, itu maksudnya. Jangan sembarangan pilih teman hidup. Karena itu akan menentukan atau tidaknya pencapaian hidup saudara. Amin. Pelajaran. Ada beberapa pelajaran di sini. Para pria, para wanita, hidup ini singkat. Suatu saat kita akan menghadap pencipta kita. Saya berdoa pada waktu kita mengakhiri hidup kita, kita mengakhiri dengan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Mungkin tidak tercatat seperti Sarah di dalam kitab suci, tetapi kita mewarisi atau mengakhiri dengan legacy, itu yang saya katakan. Jadi mengakhiri dengan baik. Sarah mengakhiri dengan baik. Itu sebabnya namanya dituliskan di sini, saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811
0811-3901-144 dan 0811-3901-140. Sekali lagi 0811-3901-144 dan 0811-3901-140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.